Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sosial. Teori belajar sosial adalah teori yang menjelaskan bahwa proses belajar tidak hanya diperoleh melalui pengalaman langsung, tapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Kemudian meniru perilaku tersebut apabila dianggap baik atau bermanfaat. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikologi asal Kanada. Bandura berpendapat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara individu, lingkungan, dan perilaku itu sendiri. Menurut teori ini, seseorang dapat mempelajari sikap, nilai, keterampilan, maupun kebiasaan hanya dengan melihat tindakan orang lain serta akibat dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk perilaku peserta didik. Lanjut, ada 4.1 konsep dasar teori belajar sosial. Yang pertama, ada belajar melalui observasi, merupakan proses belajar dengan cara memperhatikan perilaku orang lain. Peserta didik tidak harus mengalami sendiri suatu peristiwa untuk belajar, tapi cukup mengamati bagaimana orang lain melakukan suatu tindakan. Contoh, seorang siswa belajar cara membaca puisi yang baik setelah melihat guru memberikan contoh di depan kelas. Yang kedua ada modeling atau peneladanan, adalah orang yang dijadikan contoh dalam belajar. Model dapat berupa guru, orang tua, teman sebaya, tokoh masyarakat, maupun tokoh yang dilihat melalui media. Yang ketiga ada imitasi, adalah proses meniru perilaku yang telah diamati peserta didik, biasanya meniru perilaku yang dianggap memberikan manfaat atau memperoleh penghargaan. Yang keempat ada reinforcement atau penguatan, merupakan pemberian penghargaan atau umpan balik terhadap perilaku yang baik, sehingga perilaku tersebut cenderung diulangi. Yang kelima ada efikasi diri, adalah keyakinan seorang terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan suatu tugas. Peserta didik yang memiliki efikasi diri tinggi akan lebih percaya diri, berani mencoba hal baru, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Tahapan belajar menurut Albert Bandura, yang pertama ada attention atau perhatian. Peserta didik harus memusatkan perhatian pada model agar dapat memahami perilaku yang diamati. Yang kedua ada retention atau mengingat. Perilaku yang diamati kemudian disimpan dan digunakan kembali ketika diperlukan. Yang ketiga ada reproduction atau mempraktikkan. Peserta didik mencoba mempraktikkan perilaku yang telah dipelajari melalui pengamatan. Lalu ada motivasi. Peserta didik akan mengulangi perilaku tersebut apabila memperoleh motivasi atau penghargaan. Kelebihan dari teori ini menekankan pentingnya keteladanan guru, membantu pembentukan karakter peserta didik, meningkatkan motivasi belajar melalui contoh nyata, mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama, mudah diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Kekurangan teori belajar sosial peserta didik dapat meniru perilaku negatif apabila model yang diamati kurang baik. Tidak semua peserta didik memiliki kemampuan mengamati dan meniru yang sama. Lanjut, 4.2 teori belajar humanistik dan implikasi penerapannya di SD. Pengertian teori humanistik adalah teori belajar yang menekankan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mengingatkan kemampuan akademik, tapi juga mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik aspek intelektual, emosional, sosial, moral, maupun spiritual. Penerapan teori humanistik di sekolah dasar dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan, antara lain. Pertama ada guru menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Guru menghargai perbedaan kemampuan, minat, dan bakat setiap peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat, memberikan motivasi dan penghargaan atas usaha yang dilakukan peserta didik, menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, presentasi, permainan edukatif, dan proyek sederhana, menanamkan nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kejujuran, dan percaya diri.